Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin yang dimuliakan Allah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita bersyukur bahwa kajian kita tentang Al-Quran masih bisa kita laksanakan walaupun dimajukan. Kita berharap kedepannya itu bisa menjadikan kita lebih ringan melangkahkan kaki ke masjid untuk bersama-sama mentadabburi Al-Quran. Tentunya dengan majunya itu diharapkan tidak terlalu malam selesainya, dan dengan demikian semangat untuk mengajarkan juga semakin bertambah, karena malam biasanya semakin larut maka semakin pedih gitu ya. Itu sih tidak pedes gitu ya. Jadi harus betul kalau pedes itu ya. Nah, mudah-mudahan semua menjadikan takbir kita. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh Islam yang setia ittiba di jalan kebenaran nanti yaumul qiyamah. Hari ini dengan Allah langsung saja kita buka surah Al-An'am ayat 158. Silakan dibuka Al-An'am 158. Ketemu ya. Baik. Ayat yang ke-158, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Qul intadiru inna muntadirun. Allah berfirman, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Tidaklah mereka menanti-nantikan kecuali datangnya para malaikat yang maksud adalah malaikat mencabut nyawa, atau datangnya Tuhanmu ya Muhammad kepada mereka yang mengkufuri apa yang engkau disalahkan dari kami itu, au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datangnya tanda-tanda salah satu tanda dari kekuasaan Tuhan. Kemudian Allah melanjutkan, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, hari di mana sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu datang. Pada hari itu la yanfa'u nafsan imanuha, gak bermanfaat seseorang itu, iman mereka itu gak ada manfaatnya pada hari itu. Maksudnya apa? Maksudnya pada hari saat tanda-tanda ayat Allah ini datang berupa tanda-tanda kiamat ya. Kubro tentunya, bukan sugro. Kiamat kubro, bukan kiamat sugro. Yang dimaksud di sini adalah tanda kiamat itu adalah munculnya terbitnya matahari dari arah barat. Saat itu semua orang berarti benar apa yang dikatakan oleh Muhammad
Setelah kemudian ternyata umat Islam telah berkali-kali menyampaikan bahwa kelak matahari akan terbit dari arah barat, semua orang kafir, semua orang yang kemudian menyelesaikan orang-orang liberal tidak percaya, sudah masuk akal jelas. Dan nanti itu akan datang, dan saat itu mereka kemudian mengakui kebenaran apa yang telah dirisalakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau banyak layan faksan iman, hari itu keyakinan mereka tidak ada manfaatnya, sudah selesai ditutup, gak diperhitungkan lagi iman mereka. Atau lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha, atau yang mereka belum beriman sebelumnya kemudian beriman, karena manfaatnya juga aw kasabat fi imaniha khair, atau dahulu sudah beriman tapi belum sempat beramal soleh. Sudah beriman sebelum matahari terbit dari barat itu, mereka sudah beriman tapi belum pernah melaksanakan amal saleh, hanya mengakui bahwa Allah itu ada, ya, mengakui bahwa Muhammad itu Rasulullah, ya, mengakui bahwa para malaikat itu ada, ya, mengakui hari kiamat itu ada, tapi mereka belum sempat mengamalkan keimanannya itu. Nggak sholat, tahu sholat wajib, ya nggak sholat, tahu masalah puasa Ramadan wajib, ya nggak puasa, tahu zakat fitrah itu wajib, ya nggak zakat, ya, tahu kemudian haji itu wajib bagi yang mampu dan dia tidak melaksanakan. Pada saat itu azam mereka kemudian mereka mau melakukan itu keadaan balik, tidak ada manfaatnya pada hari itu. Kurin tadiru, katakanlah Muhammad, tunggulah oleh kalian, inna sesungguhnya kami mentadiri termasuk orang-orang yang menunggu tentang datangnya hari tersebut yang dijanjikan oleh Allah SWT. Belum sampai kiamat, tanda-tandanya saja, ya, belum sampai kiamat, tanda-tandanya yaitu munculnya terbitnya matahari daerah itu sudah selesai. Tidak ada orang yang kemudian hari itu mungkin masya Allah benarlah apa yang dilakukan oleh orang-orang mukmin, maka aku beriman. Karena sama seperti ketika siapa Fir'aun kita belakang oleh Allah, ketika saat kemudian air mencapai lehernya dan dia tidak lagi bisa mengakui, maka kecuali hanya mengatakan benarlah apa yang dikatakan oleh Musa wa Harun. Kemudian mengatakan dia, aku beriman pada Rabbi Musa wa Harun. Hari itu Allah sudah menyelesaikan dan tidak bermanfaat iman bagi Fir'aun seperti itu. Ya. Ayat ini adalah ayat yang dimaksudkan untuk menghibur Rasulullah SAW dan para kaum mukmin bagaimana kemudian ingkarnya kaum kafir Quraisy dan selanjutnya. Dia tidak percaya, mengatakan Rasulullah adalah orang yang pembual, suka mengarang-arang kisah-kisah masa lalu, mengulang-ulang. Orang bahkan dikatakan sebagai majnun, kemasukan jin, gitu ya, gila, gitu, dan seterusnya. Mereka akan tidak percaya bahwa masa sih ada seorang nabi kok jalan-jalan di pasar seperti kita. Nabi kok ya makanannya makan seperti kita. Enggak. Keyakinan orang-orang di luar Islam sebelumnya bahwa seharusnya seorang nabi itu ya kayak malaikat gitu, Pak. Ya, kepingin makan kok diri. Makan kok dia kok dagang. Enggak. Sebab tahu berdosa demi winarah gitu lah. Kan maunya gitu ya. Sementara Nabi Muhammad dia juga pergi ke pasar, dia juga kena batu, berdarah, kena panah, nancep, beliau juga sakit, ya kan? Beliau juga mengalami suka duka, beliau juga pernah jatuh miskin, kaya dan sebagainya, seperti manusia biasa. Jadi mereka nggak percaya, ya, sampai sekarang begitu. Ya, walaupun kita nggak mengakui, orang melihat ustadz itu harus tahu segalanya. Seseorang itu menilai seorang ustadz itu harus tahu segalanya. Mungkin ustadz ditakui jawabannya kira-kira gak pasti, nanti tinggal ustadz nggak percaya. Kalau seperti itu, Imam Malik, ya, rahimahullah taala, ditanyakan kurang lebih ada berapa? 40 pertanyaan atau 50 pertanyaan? Saya bilang itu. Kata 50 itu. 45 dijawab tidak tahu atau belum tahu.
Berapa yang dijawab? Cuma 5. Ya kan? Terus apakah Imam Malik kemudian kehilangan izahnya? Enggak. Apakah kemudian Imam Malik dalam hidup terhina? Enggak. Apakah ditinggal oleh murid-muridnya? Sampai itu berguru pada beliau. Ya. Ini yang terjadi. Maka ilmu itu tidak melihat siapa yang berbicara, tapi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melihat kepada mendengarkan apa yang dikatakannya. Jika kebenaran maka terima. Walaupun yang mengatakan itu orang yang sangat terkenal, ya. Tapi kalau apa yang disampaikannya itu adalah kebatilan, ya jangan diterima. Kita harus paham itu. Kalau mengatakan haram kemudian karena sesuatu dikatakan halal, walaupun yang mengatakan seorang kiai, ustaz yang punya gelar tinggi, ya, mengatakan bahwa minyak babi itu halal, tetap tidak bisa kita terima karena darurat saja. Darurat ini minyak babi boleh dipakai untuk vaksin misalnya. Yang kalau halal katakan halal, ada pilihan yang lain. Begitu ya, ada yang lain yang halal, cuma harus yang halal. Walaupun dia seorang yang terkenal dalam keilmuannya, tetap tidak bisa dikatakan sebagai kebenaran. Ya, qul haq walau kana katakan yang benar walaupun pahit. Kita nggak akan berkata bahwa benar itu adalah salah atau salah yang benar. Tetap yang salah harus salah, yang benar harus benar. Tidak boleh mencampur adukan. Ya, tidak boleh, bahkan dilarang oleh Allah. Kemudian wala talbisul haqqa bil batil, jangan kau campur adukan hak dan batil. Wa taqtumul haq, engkau menyembunyikan hak, wa antum ta'lamun, sementara kamu mengetahui bahwa itu adalah bukan kebatilan dan kebenaran yang kau sembunyikan, justru kebenaran yang kau tampilkan atau bukan sama yang batil itu adalah hak, yang hak itu adalah batil. Dan itu sudah terjadi pada zaman kita saat ini. Ayat yang kedua 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum syai'un. Orang-orang yang memecah belah agamanya menjadi beberapa golongan, kelompok gitu ya. Lasta minhum fi syai'in. Tidaklah ya kamu terhadap mereka itu punya beban atau punya tanggung jawab. Ada tanggung jawab atas mereka. Tidak ada tanggung jawabmu bagi mereka yang kemudian memecah belah agama ini menjadi beberapa golongan kelompok, maka engkau tidak berbisa, sesungguhnya kamu tidak punya tanggung jawab sedikit pun, fisain sedikit pun terhadap mereka. Innama amruhum ilallahi summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya urusan mereka itu ya berada di tangan Allah, dan kelak dia akan menerangkan tentang apa yang mereka lakukan. Ini yang dikatakan Allah, ini berkaitan dengan kalau dalam tafsir itu rata-rata mengatakan bahwa mereka yang berpecah belah ini dihubungkan dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang mereka itu kemudian memecah belah agama mereka menjadi berbagai macam sektor, ya. Sektor, bahkan ketika saya kuliah dulu, seorang dosen mengatakan bahwa sebelum bangkitnya Islam, munculnya Islam, sebelum Rasul Rasul, maka Nasrani itu terpecah menjadi 100 sekian kelompok. Masing-masing kelompok menganggap dirinya paling Kristen, gitu Pak ya, paling Kristen. Menganggap dirinya paling Kristen, paling Nasrani. Yahudi pun begitu. Bahkan Rasulullah mengatakan kaum Yahudi terpecah menjadi berapa? 71 golongan. Kaum Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Kaum Muslim terpecah menjadi 73 golongan. Yang 70 golongan saudara, yang saudara cuma 1 golongan. Siapa mereka? Mereka adalah yang berjalan di atas jalanku dan para sahabatku. Siapa para sahabat Rasulullah yang utama? Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin. Sesuai dengan hadis bahwasanya Rasul bersabda, alaikum bima raftu min sunnati, hari di mana saat kemudian perpecahan di antara manusia, perpecahan itu dari mana? Perselisihan
ikhtilaf indal ulama. Ya, ada nggak sekarang perbedaan yang sangat tajam di antara ulama? Nah, sehingga kemudian para ulama memunculkan fanatisme golongan dari para muridnya, kan begitu ya? Sehingga kemudian ulama A diikuti oleh murid-muridnya mendirikan suatu organisasi, ulama B diikuti oleh murid-muridnya mendirikan satu organisasi, ulama C terus begitu dan seterusnya. Ya, bergolong-golong dan masing-masing kelompok merasa dirinya paling benar, ya enggak? Ini kan sama dengan surah Ar-Rum ayat 31-32, ya kan? Munibina ilaihi wa taqwa wal-ilmu wa la takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Musyrik, manhum musyrikun, siapa yang musyrikun? Yaitu alladzina, yaitu apa? Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Sama kan? Ke dalam beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan itu bangga dengan kelompoknya. Ya, sudah terjadi. Dan itu musyrik sama dengan ini. Maka Allah katakan, kamu jangan gelisah Muhammad, sesungguhnya terhadap kaum yang berpecah belah itu terhadap mereka, kamu nggak punya tanggung jawab sedikit maksudnya. Gak akan diminta yang tanggung jawab. Salah diri, gitu loh maksudnya. Salah diri. Walaupun perbedaan itu sudah ada di zaman Rasul, perbedaan hanya mendatang Allah, ya. Perbedaan tidak mungkin bisa dihapus sampai yang kiamat. Bahkan saat Rasul masih hidup pun terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat, ya enggak? Bagaimana perbedaan antara Umar radhiyallahu anhu dan juga Abu Bakar berkaitan dengan sholat apa? Witir, ya kan? Kalau Abu Bakar mengatakan aku sholat witir sebelum tidur, kenapa? Karena nggak yakin apa anak bisa bangun sehari. Ya. Maka Umar, oh tidak, saya sholat witir itu nanti setelah bangun dari tidur. Maka mereka kemudian berdoa kepada Rasulullah, mengatakan mana yang berada dari kami ya Rasulullah? Apa yang dikatakan Abu Bakar benar, demikian juga apa yang dikatakan Umar benar. Dua-duanya benar. Coba ada kata kemudian pengikutnya Abu Bakar sholat witir sebelum tidur, ya. Waktu berlalu Umar pengikutnya, siapa yang mengikuti Umar sholat witir sesudah bangun tidur. Waktu berlalu maka jadi apa? Pengikutnya siapa? Abu Bakar mengatakan yang tidur, yang sholat witir setelah bangun bid'ah. Bisa begitu kan ya? Kemudian pengikutnya Umar bin Khattab mengatakan bahwa yang sholat witir sebelum tidur bid'ah. Bisa begitu. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena sempitnya hati, ya, enggan untuk menerima perbedaan itu. Itu aneh ya, Pak. Ya, walaupun sudah dikatakan seperti itu, ya, saya bicara dengan banyak orang, ya, kemudian saya sampaikan semestinya tasamuh, ya, bainamu di antara orang-orang beriman itu tasamuh, ada perasaan Rasulullah itu ya seperti itu. Mereka masing-masing menghormati pendapatnya. Selama pendapat itu disandarkan kepada Rasulullah dan kemudian ada rujukannya, pendapat itu dan tidak harus menjadi rujukan. Suatu ketika saya ingin sesuatu, Ustaz, sholat qobliyah subuh, ya. Jadi saya masuk masjid itu sebelum sesudah adzan. Masih ada waktu 10 menit Ustaz, ya. Boleh nggak saya sholat tahiyatul masjid dulu? Kemudian setelah itu saya sambung, setelah saya 2 rakaat lagi sholat sunnah fajar. Boleh, masing-masing punya kedudukan. Tahiyatul masjidnya hak, qobliyah subuhnya hak. Loh kenapa pertanyaan seperti itu? Karena saya kemarin waktu sholat ditegur oleh sebelah saya. Antum belajar lagi, tidak ada sholat qobliyah subuh. Saya buat susun benar-benar saya itu sholat yang pertama itu sholat tahiyatul masjid, tidak ada. So, pokoknya sebelum subuh 2 rakaat, yang lain tidak ada. Akhir dikatakan ada, dikatakan kalau tidak ada berarti bid'ah. Mas, apa hasilnya? Tahiyatul masjid itu melaksanakan hak masjid dengan Allah dihormati. Seperti kita mau pertama
kan begitu ya. Itu haknya tuan rumah. Nah, kita permisi masuk ke masjid itu dengan salat tahiyatul masjid. Allah menerima dan kemudian memilahkan kita duduk. Baru kita duduk. Coba saya masuk ke orang ya, gak pakai kronologi langsung begitu gimana? Ya, gak pakai masuk, tahu duduk makan. Kan gitu ya. Kira-kira ya, Pak. Jadi barang sandaran gitu ya. Ya kan? Pencuri. Nah, kita pelan-pelan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan duduk. Gitu ya. Setelah duduk, dipersilakan makan. Kan itu ya. Engkau diunjuk kan di dahan gitu ya. Nah, salat sunnah fajar juga sama begitu. Setelah melaksanakan haknya Baitullah, rumah Allah, ya, dipersilakan duduk, baru kemudian kita salat sunnah fajar. Kalau masih ada waktu, kalau nggak ada waktu misalnya waktunya tinggal 3 menit atau 4 menit atau 5 menit, ya wajib 2 kali, satu saja. Mana yang diutamakan? Salat sunnah fajar. Kenapa? Karena keutamanya lebih tinggi daripada akhirnya masjid. Jadi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa punya masing-masing punya itu apa namanya kedudukan, ya. Punya kedudukan masing-masing. Kecuali nggak sempat, tinggal waktu tinggal 3 menit, ya sudah. Sholat sunnah fajar saja. Qabliyah subuh itu yang dilaksanakan. Tidak tersambung, dianggap bahwa itu bid'ah. Bayangkan, ini nggak bisa luas. Ada kemudian yang lain juga begitu. Saat seseorang ya itu kemudian setelah adzan berkumandang dia sholat, ya, dia sholat. Ya. Misalnya, ya apa namanya? Dia sudah masuk masjid, ya. Kemudian isya gitu ya, setelah masuk masjid dia duduk, setelah sholat duduk, ada kemudian setelah ada sholat, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan nah, mana yang benar? Ya, yang mengatakan bid'ah sana. Kenapa? Karena masuk ada umum apa namanya kaidah umum bahwa bainal adzan ini, di antara kedua adzan itu rakaatain, 2 rakaat. Kapan saja saat sholat adzan dikumandangkan, artinya di antara 2 adzan, yaitu adzan dan iqamah itu 2 rakaat. Maka bagi teman-teman kita ya yang senang ahli ibadah, sebanyak mungkin dia beribadah dan jangan disalahkan karena ada sandarannya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Contoh saya duduk di masjid, ya kan? Pada sholat maghrib, ini dia. Saya sholat sunnah 2 rakaat, duduk menunggu sholat isya, kan gitu. Kemudian adzan berkumandang, selesai, saya nggak sholat. Kenapa? Karena memang 2 rakaat sebelum sholat apa namanya? Sholat isya itu bukan bagian dari sunnah rawatib, rawatib nggak ada sunnah rawatib itu, tapi ada 2 rakaat bainal adzanaini, di antara 2 adzan ada 2 rakaat gitu, ya. Maka boleh yang melaksanakan itu, dan kita harus tasam, harus berbesar hati, harus kita berikan toleransi terhadap pendapat yang lain. Ini yang saya maksud sama ya. Baik, dilanjutkan. Yang berikutnya 160 ya. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa ya yang dia datang dengan 1 kebaikan, maka baginya 10 kebaikan serupa baginya. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, 1 kebaikan, baginya mendapat 10 pahala kebaikan. Man jaa bis sayyi'ati falahu fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang melakukan 1 perbuatan buruk, kejahatan, tidaklah dia dibalas kecuali 1 catatan buruk, dan dia tidak akan dizalimi. Perhatikan baik-baik, rahmatnya Allah itu seperti itu. Jenengan ya, kemudian melakukan 1 perbuatan baik dapat 10 pahala
melakukan perbuatan buruk dapat satu catatan buruk. Ya enggak? Dalam hadis tegas Rasul mengatakan bahwasanya orang ya, yang kemudian melakukan suatu perbuatan manhamma bil hasanati, seseorang yang kemudian berkeinginan, berazam ingin melakukan suatu perbuatan baik, falam ya'alha, dan dia tidak melaksanakannya, maka falahu sawaban wahidan, baginya ada pahala satu. Orang yang kemudian punya niat berbuat baik tapi dia nggak jadi, nggak melaksanakannya, maka dia sudah mendapatkan satu catatan pahala. Tapi ketika melaksanakannya, maka dia mendapatkan 10 pahala sampai dengan berapa? 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus ingat. Sebaliknya bagi siapa yang kemudian pengen melakukan suatu perbuatan syai'ah buruk, maka dia nggak jadi melaksanakan falam ya'malha, maka dia mendapatkan catatan buruk satu. Tapi kemudian jika melaksanakannya, dia jika seseorang melaksanakan perbuatan buruk dan tidak jadi melaksanakannya, baginya ada pahala satu. Pahala. Orang sudah ingin berbuat buruk, nggak jadi, maka Allah catat baiknya baginya. Tapi jika melaksanakan, baginya hanya satu catatan keburukan. Coba pahamnya seperti itu, ya. Aku lihat berbuat buruk, wis jangan bagus, dikedein bisa kan? Meksiko catatannya begitu ya, kan begitu ya. Nek nyolong aja sih, berarti ini sekalian nih. Gede-gede caranya bodoh itu cuma sama. Itu juga. Kenapa? Karena Allah juga mencatat kepada Rasulullah bahwa orang yang kemudian duduk bersama orang yang minum khamr, orang yang duduk bersama minum khamr dan dia tidak melakukan suatu perbuatan mencegah keburukan itu, maka baginya sama dengan dosanya siapa? Dosanya yang minum khamr, dosanya orang yang menjual khamr, dosanya yang memproduksi khamr, semua satu paket sama, dibagi rata oleh Allah. Itu dosanya sama. Karena memang aku itu dulu mancani, kenapa namanya itu menjadi minum? Aku nggak minum. Boleh gak mancani kan kaya, aku jelas. Nggak boleh. Ya, kalau dia tidak bisa kemudian mencegah kemungkaran, maka kemudian dia dengan bisa nasihat. Gak bisa dengan nasihat, maka dengan hati. Bagaimana hati? Ya pergi dari sisinya. Sekurang ini aku tak bisa di sini. Sampaikan itu dengan baik. Insya Allah mereka bisa memahami. Berikutnya, Kul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku telah memimpin diriku Tuhanku pada jalan yang lurus, dengan kiaman millat Ibrahim, agama yang lurus, kiaman juga lurus, millat agama Ibrahim yang dilakukan juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hanifan yang lurus, memakan minal musyrikin, dan dahulu Ibrahim bukanlah orang yang musyrik. Kul, katakanlah Muhammad, kenapa yang disebut-sebut kok millat Ibrahim hanifan? Karena pada saat itu di kafir Quraisy, orang musyrikin Quraisy itu juga melaksanakan milah Ibrahim. Apa ya milahnya? Haji, ya. Mereka juga melaksanakan haji, bahkan mereka menjamu para haji yang datang ke Mekah, ya. Berlomba-lomba melakukan kebaikan pada musim haji itu. Cuma apa yang dilakukan mereka? Beda dengan kita sekarang. Kita buka sama-sama surah.
Surat Al-Anfal. Ayo kita buka Al-Anfal. Wa ma kana salatuhum illa wa ma kana salatuhum indal baiti illa muqama wa tasbih. Al-Anfal. Ini dia ayat yang ke-35. Silakan. Temu? Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 35 itu, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti." Ya, tidaklah salat mereka itu di dalam baiti. Apa itu baiti? Yaitu Ka'bah ya. Masjidil Haram illa mukaan wa tasdiyah, ya, hanyalah siulan dan tepuk tangan. Ya, mereka juga melaksanakan tawaf, tapi saat tawaf itu kalau di mana? Kalau di ketemu apa namanya Pak? Di sana itu kalau di sudutnya itu kemudian mereka tidak melambaikan saja memujikan apa? Sama tepuk tangan gitu aja. Siulan sulit tepuk tangan zamannya sebelum Rasulullah diangkat ya. Wa makan salatu indal baiti illa mukaan wa tasdiyah ya. Seperti itu. Dan mereka telanjang bulan. Kalau tawaf kita kan pakai baju ihram ya. Dulu enggak boleh telanjang bulan. Bayangkan nilai betul dirusak seperti itu. Nah kemudian zaman Rasulullah dirubah, dikembalikan sebagai ihram, jadi dipakai baju ihram tanpa harus dijahit, yang boleh dijahit. Sebagai bukti bahwa kita akan menghadap Allah dalam kondisi seperti itu. Ya. Bayangkan Pak, Bapak yang Ibu jangan bayangkan, Bapak aja yang bayangkan. Sampai tawaf nggak pakai baju ihram apa rasanya? Kan gitu ya. Ini adem-ademan, panas-panas sangat itu ya. Ya. Apakah perempuannya juga tanya bro? Nggak tahu ya. Caranya yang tahu saya laki-laki ini benar. Seperti itu. Ya. Zaman sebelum Rasul Islam itu setelah Rasul dia menjadi Rasul. Mereka sholat, mereka melaksanakan sembahyang, tawaf itu hanya dengan cara bertepuk tangan sambil bersiul. Ayat yang berikutnya 165. Kul katakan Muhammad inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Salatku, ibadahku, mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa Allah katakan Rasul memerintahkan Rasul mengatakan begitu? Karena pada saat itu mereka kaum muslim mengatakan bahwa Tuhanku cuma satu, Tuhanku banyak, menang yang banyak daripada satu, Tuhanku punya 10, ya, patung-patungnya tadi itu. Maka kemudian Rasul memerintahkan kalau aku ibadah itu hanya untuk satu Tuhan saja. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah namanya. Kenapa mereka punya persembahan? Saat kemudian panen, sebagian itu diperlukan kepada para asnam tadi, apa namanya, berhala-berhala, sebagian untuk Allah. Kemudian juga termasuknya. Itu yang terjadi pada mereka. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan dengan demikian aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama kali berserah diri. Ini adalah doa iftitah yang kita lakukan saat sebelum setelah takbiratul ihram, sebelum Fatihah. Ini Imam Syafi'i biasanya orang NU. Kalau orang Muhammadiyah apa? Allahumma ba'id ini. Gara-gara itu loh Pak. Iku bisa NU Muhammadiyah. Siapa
Itulah ayat yang ke-158 sampai dengan 163. Ya. Kita akhiri dulu sampai sini, nanti kita sambung lagi Pak Edi ya. Itu Pak Edi. Ba'da Isya ya, untuk adanya tanya jawab atau kita dialog diskusi tentang ayat ini yang kaitannya dengan masa sekarang, itu boleh kita diskusikan. Kita akhiri dulu sampai dengan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Barangkali situasinya dulu ada yang tidak disampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tentang surat yang tadi dibahas tentang di awal surat tadi bahwa
surat itu ditujukan kepada kaum kafir Ya. saat matahari terbit dari barat. Pertanyaannya, apakah surat itu juga tidak berlaku bagi kaum munafikin? Ya. Terima kasih. Ya. Ya, tadi saya sampaikan bahwa ayat ini berkaitan dengan diturunkannya tentunya ya, berkaitan ya, dengan ketidakyakinan mereka tentang adanya hari kiamat dan balasan. Kemudian tanda-tanda apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah itu mereka anggap sebagai sesuatu yang guyonan ya, yang tidak serius, bahkan dianggap Rasulullah sebagai orang yang gila ya, hanya kita mengenai masa lalu dan sebagainya. Maka Allah kemudian memberikan ayat ini untuk menghibur Rasulullah SAW. Hal yang terakhir an ta'tiyahul malaikah. Mereka tidak menunggu kecuali datangnya para malaikat untuk mencabut nyawa mereka. Saat malaikat itu datang, penyesalan yang timbul baru mereka mengambil keyakinan bahwa oh iya benar apa yang dikatakan oleh Rasul SAW. Atau datangnya Tuhan kamu, maksudnya apa? Ya kematian, ya, sebagainya itu. Ya waktu ayat rabbika, atau kemudian datangnya salah satu tanda yang berasal dari Tuhan Muhammad. Kan begitu. Apa itu yang dimaksud sini adalah kemudian para pembaca bersepakat adalah terbitnya matahari dari arah barat. Kenapa? Karena kalau yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Ya. Kenapa? Ini berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis. Saya bacakan hadisnya. Hadisnya bunyinya begini. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, la taqumu as-sa'ah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan datang kiamat sampai kemudian matahari itu terbit dari arah barat. Nah, kemudian Rasul mengatakan, faida roha an-nasu amana man alaiha. Ketika manusia melihat matahari terbit dari barat itu kan jadi semua orang yang di bumi ini akan berusaha akan beriman kepada Islam, kepada Allah. Ya. Fadzalika hina, pada saat itu terjadi, maka la yanfa'u nafsan, Rasul membacakan ayat ini, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Ayat ini dibacakan Rasul, maka tidak bermanfaat seseorang imannya itu atau orang yang beriman tapi belum mengupayakan suatu kebaikan terus. Nah, pertanyaannya berarti kan ada orang yang sama sekali belum beriman, kan gitu yang disebut oleh ayat ini kan. Dan yang kedua, ada orang yang tadi saya katakan orang-orang munafik yang beriman tapi belum mengupayakan kebaikan. Ya, munafik itu begitu kan. Ngaku Islam tapi menjelek-jelekan Islam. Orang fasik itu juga begitu. Ngaku Islam tapi enggak sholat, enggak puasa. Yang dilarang malah dilarang malah dilakukan. Kemudian yang diperintahkan malah ditinggalkan. Fasik seperti itu. Mereka semuanya dengan beriman itu saat itu terjadi, maka imannya tidak ada manfaatnya, bukan berarti masuk. Di ayat ini ya dua-duanya orang yang sama sekali belum beriman, ketika melihat matahari terbit dia beriman. Tadi ada baru, tapi imannya sudah terlambat, sudah tidak dihitung oleh Allah. Apa yang kata Allah di dalam surah As-Sajdah juga begitu, ya. Bahwasanya mereka bertanya, mata hadal fathu in kuntum shadiqin. Kapankah hari kemenangan itu jika benar wahai Muhammad? Kul, katakan Muhammad, ya, inna yawmal fathi, sesungguhnya hari kemenangan itu adalah la yanfa'ul ladina kafaru imanuhum. Tidak bermanfaat hari kemenangan bagi kami adalah hari di mana imannya orang kafir yang beriman tidak ada manfaatnya semua. Sama di surat As-Sajdah. Nah, di sini berarti siapapun itu, ya, kan kafir itu
kafir i'tiqadi dan kafir kafir yang kemudian secara akidah dia tidak mengakui Islam, tapi kafir kufur nikmat yang mana dia sudah mengaku Islam tapi tidak mengakui nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dua-duanya nggak ada manfaatnya kalau sudah terjadi terbitnya matahari dari arah barat itu. Jadi yang suka ngomel-ngomel di Facebook, di mana itu, Instagram, di Twitter, orang yang tidak yakin Islam itu Pak, mereka kelak nyesel. Kenapa? Ya, lam attakhid fulanan khalila. Kenapa aku menjadikan fulan? Siapa Rasulullah sebagai khalila, teman baik, sahabat? Enggak, nyesel dia. Ya, hari itu mereka penuh penyesalan. Gak ada manfaatnya lagi iman mereka, sudah gak dihitung. Betapa banyak mereka yang mengalami itu. Makanya yang dimaksudkan itu adalah kita diminta oleh Allah SWT ayat ini bahwa ketika saat itu belum terjadi, maka upayakan kamu untuk beramal soleh sebanyak mungkin. Kenapa? Karena nanti hari itu, walaupun kamu sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi belum pernah mengupayakan kebaikan, maka sia-sialah iman. Maka dihitung tetap ahlun ya. Sudah selesai tutup pintu taubat. Kalau sudah begitu, nggak ada lagi pintu taubat. Semua sudah ditutup. Maka termasuk orang yang kafir dan orang yang munafikun, orang-orang mujrimun, orang-orang fasikun, semua sama. Gak ada manfaatnya iman dia, karena mereka belum pernah mengupayakan kebaikan dalam hidupnya. Orang mujrimun penuh dosa itu kan berarti nggak banyak berupaya kebaikan dan melakukan dosa saja. Orang fasik apalagi? Ya enggak? Fasik itu apa sih Pak? Tahu kebenaran nggak dilaksanakan, tahu dilarang apa? Dilanggar. Fasik. Munafikun apalagi begini rokok lain intipin rokok gitu ya, munafikun kan ya, diintipin rokok neraka yang lain dasar ya. Gitu Pak, itu dua-duanya. Baik, yang lain sebenarnya ibadah haji dimulai sejak kapan? ya. Kalau disebutkan di sini ya, ibadah haji itu millat Ibrahim Hanifah adalah ajaran yang diajarkan oleh Ibrahim, tapi itu secara syariat. Kalau kemudian di dalam banyak riwayat disampaikan bahwa haji itu dilaksanakan jauh sebelum Nabi Ibrahim. Nabi Adam pun saat turun kemudian diminta untuk tawaf. Cuman kita nggak punya riwayat yang sampai ke arah sana, hanya kisah-kisah saja yang sampai ke sana. Tapi kalau Ibrahim ada penyembelihan Ismail, ada sa'i di mana? Siapa namanya? Siti Hajar. Ada sitinya maksudnya. Itu kemudian mencari minuman dari Safa Marwah, naik gunung bukit itu ya 7 kali untuk menemukan sumber mata air. Ternyata meledak air di sekeliling putranya Ismail alaihissalam ya. Dan kemudian itu dijadikan sebagai bentuk memperingati apa yang telah dilakukan oleh penderitaan yang dilakukan oleh Siti Hajar ya. Makanya kemudian zaman dahulu itu orang kafir mengatakan nggak boleh, haram itu kita dilakukan. Nah kemudian inna safa wal marwata min syairillah, sesungguhnya safa dan marwah itu bagian dari syiar Allah. Akan lakukan itu boleh, dulu nggak boleh Pak. Kalau Rasulullah menurut itu boleh. Padahal zaman sebelum itu dibolehkan, sebelum kafir Quraisy atau musyrikin Quraisy itu melarangnya itu. Dahulu dilakukan oleh umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk penyembelihan tahiyah itu namanya kurban itu ya, dan seterusnya. Kalau kita cukup sampaikan kepada Ibrahim alaihissalam saja yang mensyariatkan ini sampai kepada kita. Sana sana itu banyak perselisihan yang dikatakan ulama. Kalau sampai dengan Nabi Ibrahim tidak ada perselisihan ya, sama semua. Gitu Bos. Baik, saya kira cukup karena waktu sudah masuk surat Isya.